Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Avia Cemara yang saya kasihi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saya ingin mengumumkan bahwa ada kabar sukacita buat kita semua, bahwa gereja kita berulang tahun yang ke-8. Suatu hal yang luar biasa, satu waktu yang bukan juga pendek, tapi kita bersyukur semua karena pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan semata-mata. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan menyaksikan beberapa tayangan berikut ini. Jemaat di tempat ini, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menjadikan jemaat ini jemaat yang maju, jemaat yang berkembang, dan jemaat ini akan dipakai Tuhan menjadi saksinya kemana-mana. Shalom, maju terus, pantang mundur. Shalom, puji Tuhan, GBI Avia Cemara terus bertumbuh ya, dan dipakai Tuhan luar biasa. Salam yang terkasih, Gembala Sidang GBI Avia Cemara beserta pengurus serta jemaat sekalian. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. GBI Avia Cemara semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi daerah Cemara dan sekitarnya. Dan akhirnya saya berkata, ucapkan selamat ulang tahun GBI Avia Cemara. Saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kami, dimanapun kami berada, kalau kami masih boleh dan punya kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, walaupun melalui online. Tuhan, biarlah ibadah kami sepanjang waktu ini Tuhan Kau berkati. Kami percaya Allah hadir di dalam ibadah kami, memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, dan juga Tuhan memberikan kepada setiap kami hati yang terus makin hari makin melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan firman yang ditaburkan Tuhan boleh merupakan benih yang subur di tanah hati kami. Berkati juga Tuhan acara-acara selanjutnya yang kami persiapkan, baik dari youth maupun dari jemaat ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh merupakan satu rangkaian yang sungguh-sungguh mengaplikasikan hati kami, mengucap syukur kepadamu untuk kebaikanmu selama pelayanan yang Kau percayakan kepada setiap kami di GBI Avia Cemara 8 tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi. Salam bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita baik. Haleluya. Itu mulai
luar biasa, Allah yang selalu menemani dan selalu melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Peganglah tangan kami Tuhan untuk berjalan di dalam. 我们要感谢你主耶稣，因为我们知道你与我们同在，你牵我们的手，带领在你的路上。谢谢你主耶稣。你是我的主，引我走成一路，高山或低谷，都是你在保护，万荣从未度，你爱我，忍受我，永远不变的心，这一生。都是祝福，一步又一步，只是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。你是我的主，你是我的主，引我走成
saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu, Pastor Daniel. Saat ini kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu saat ini Roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah menyertai kami. Dan juga Roh Allah menyertai Bapak Ibu ada di rumah saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semua saudara dari GPI Afia Cemara? Ya sendiri kuala Tian Fucu Peniman untuk ulang tahun yang ke-8 dari GPI Afia Cemara ini. Perjalanan 8 tahun bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Apalagi setelah Bapak Gembala Tuhan panggil, betapa beratnya hidup ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus Kepala Gereja, Gembala Agung, tidak pernah meninggalkan suara semuanya. Maka itu Bu Gembala, enggak usah takut. Tuhan Yesus tetap bertanggung jawab untuk jemaat ini. Karena jemaat ini milik Tuhan Yesus. Maka Tuhan bertanggung jawab. Mari kita merenungkan 8 tahun perjalanan GPI Afia Cemara. Banyak alus sudah terjadi. Berapa banyak air mata yang tertumpah, berapa banyak pergumulan yang ada, berapa banyak tantangan kesulitan. Tapi ingat, kalau Tuhan masih menyertai saudara sampai hari ini, di ulang tahun yang ke-8 ini, percayalah Tuhan Yesus akan melanjutkan sampai tahun ke-9, tahun ke-20, tahun ke-30, sampai Tuhan Yesus datang. Jemaat ini tetap akan berdiri di hadapan Tuhan. Asal semua kita menurut dan mentaati firman Tuhan ini. Setuju ya? Maka itu ini konsep penting. Saudara, kita dalam hidup, apalagi dalam pelayanan, sangat perlu mujizat. Karena tanpa mujizat, betapa beratnya hidup ini ketika tantangan kesulitan itu sedang terjadi. Nah, firman Tuhan menulis mujizat. Tolong perhatikan ya, jangan kaget dulu kalau saya berkata ini. Mujizat tidak pernah terjadi karena kita selesai doa puasa. Tidak. Mujizat tidak terjadi karena kita rajin doa pagi setiap jam 4 subuh. Tidak. Mujizat tidak terjadi di hidup kita karena kita rajin memberi persembahan, kita rajin memberi perpuluhan. Tidak. Seluruh Alkitab memberi kita fakta bahwa mujizat itu terjadi pada waktu kita taat. Saya ulangi, pada waktu kita taat, mujizat itu terjadi. Ya, tembok Yeriko runtuh bukan karena mereka kelilingi 13 kali. Tidak. Mereka taat karena perintah kelilingi setiap hari 1 kali. Nanti pada hari yang ke-6 7 kali. Jadi Tuhan pada hari ke-7 Tuhan tidak bilang mujizat tembok itu runtuh karena mereka keliling. Tidak. Maka itu banyak gereja menyalahgunakan prinsip runtuhnya tembok Yeriko. Mari kita doa keliling tempat-tempat tertentu yang kita anggap ada yang lain, kita kelilingi. Enggak, bukan begitu. Perintah Tuhan dalam hidup kita yang kita taati, itu yang membuat mujizat terjadi di hidup kita. Jadi bukan karena kita melakukan ini, melakukan itu. Tidak. Salah besar. Nah, saya akan baca beberapa contoh dalam perjanjian lama. Yang pertama Kejadian 12. Ya, Abraham itu mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga karena ketaatannya lahir bangsa besar, yaitu Israel di dunia ini. Maka itu penting sekali dalam hidup kita mentaati itu. Ayat 4, saudara.
Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Ini yang membuat hidup Abraham bersama keturunannya sampai hari ini tetap nyata di muka bumi, karena dia mentaati firman Tuhan. Saya baca lagi Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham, berangkatlah Abraham, bertindaklah Abraham, berbuatlah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Ini mukjizat karena dia taat seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Nah, mari kita jujur. Firman yang tertulis ini sudah kita taati atau belum? Harus, karena disitulah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Saya lanjutkan 2 Samuel 5 ayat 25. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-25. Daud mengalami mujizat dalam hidupnya karena dia taat. Nah, ini kunci penting dalam kehidupan kita. 2 Samuel 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian. Demikian apa? Seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai ke dekat Geser. Maka Daud mengalami kemenangan, bukan karena doa puasa, bukan karena apa-apa, karena taat. Ya, saya ulangi lagi 2 Samuel 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Jadi saudara, terimalah hadiah dari kepala gereja Yesus Kristus Tuhan. Terimalah hadiah dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah hadiah dari Bapa di surga, pencipta alam semesta, yang memberi hadiah di ulang tahun gereja saudara hari ini, yaitu hadiah mujizat asal taat, asal nurut, dengar apa, lakukan apa, jangan salah. Dan ini tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketaatan kita. Bahkan kita lihat berapa kali, khususnya Injil Yohanes, banyak kalimat firman berkata demikian. Tuhan Yesus mengerjakan apa saja seperti yang tertulis. Khususnya dalam kitab Yesaya, itu nubuat tentang Tuhan Yesus jelas sekali. Jadi mujizat-mujizat yang dialami, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia mendengar Papanya buat apa. Nah, salah satu ayat itu saya bacakan buat saudara. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Begini kata Tuhan, maka itu kita harus belajar untuk selalu taat. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Di sini kita melihat fakta itu, ya. Ayat 20 ya. Sebab Bapa di surga mengasihi anak. Siapa anak itu? Tuhan Yesus. Oke, sebab Bapa mengasihi anak. Dan apa buktinya kalau Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus? Lihat kalimat berikut, Yohanes 5 ayat 20. Dan ia, Bapa, menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, Bapa menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang ditunjukkan? Garis bawahi firman ini saudara. Segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Saya ulangi. Karena begitu kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Bukti kasihnya adalah
Bapa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Segala sesuatu, bukan sebagian. Segala sesuatu. Saya tanya kepada saudara, berarti Tuhan Yesus berani nggak mengerjakan sesuatu? Nggak usah bilang segala sesuatu dulu. Ya, pertanyaannya, berarti Tuhan Yesus berani nggak mengerjakan sesuatu untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya di dunia tanpa menyontoh yang dikerjakan Bapa sendiri? Saya harap saudara mengerti pertanyaan ini. Jawabannya jelas tidak berani. Tuhan Yesus begitu taat kepada Bapa di surga, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan Yesus hanya melihat. Bapa kerja apa? Dia ikut. Kalau Bapa kerja ke kiri, Yesus ikut ke kiri. Bapa kerjakan di depan, Yesus Tuhan kerjakan di depan. Maka itu banyak mujizat yang terjadi karena ketaatan Tuhan Yesus kepada perintah Bapanya, hanya dengan melihat apa yang Bapa kerjakan. Maaf ya saudara, kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya susah atau tidak yang dikerjakan Tuhan Yesus? Tidak, karena tidak berasal dari dirinya sendiri, berasal dari apa yang dia lihat dari Bapanya kerja. Jadi gampang. Maka itu maafkan saya. Ingat Matius 11 ayat 29-30. Bebanku itu ringan, kokku itu enak. Maka saya gabungkan Matius 11, 29-30 dengan Yohanes 5 ayat 20. Kesimpulannya, ternyata melayani Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya, melakukan kehendaknya, itu nggak ada yang berat. Kenapa nggak ada yang berat? Ada dua alasan. Satu, tinggal melihat contoh, ikuti. Tinggal melihat. Lagi sekali, jangan mengerjakan apa yang Bapa tidak kerjakan. Nah, untuk bisa mengetahui apa yang dia kerjakan, kita lihat Alkitab. Ada tertulis. Jadi nggak berat. Yang kedua, kenapa nggak berat melayani Tuhan, melakukan pekerjaannya? Karena kita satu pikulan bersama dengan Tuhan Yesus. Apalagi dia berkata, bebanku itu ringan, kokku itu enak. Jadi maafkan saya, kalau ada orang berkata, aku ini hamba Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, tapi berat sekali aku melakukannya. Maaf, berarti saudara sedang tidak memikul bebannya Tuhan Yesus. Ini cuma istilah, jangan tersinggung. Berarti pelayan Tuhan itu, hamba Tuhan itu sedang mikul beban mertuanya. Maaf, jangan tersinggung. Karena ini janji, melayani Tuhan tidak berat. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di antara saudara di GBI Afia Cemara Medan, ibu gembala yang paling kenal saya. Karena saya kenal gembala saudara, bapak dan ibu gembala sejak mereka belum menikah. Dulu kami satu gereja di Surabaya. Kenal. Nah, Agustus yang lalu, ya 2020 bulan Agustus yang lalu, saya mensyukuri 48 tahun saya berkhotbah. Bayangkan, hampir 50 tahun. Saudara masih lihat sampai hari ini saya apa kelihatan loyo, kelihatan terbeban, kelihatan stres? Enggak. Padahal yang Tuhan percayakan kepada saya dengan istri saya besar sekali tanggung jawabnya. Kenapa saya tidak pernah stres, saya tidak pernah rasa tertekan? Karena saya tahu saya mengerjakan apa yang saya lihat dari papa saya kerjakan untuk saya. Saya tidak mengerjakan yang dia tidak kerjakan. Yang kedua, pikulan yang saya pikul, beban pelayanan ini itu ringan, enak kupnya, dan saya mikulnya berdua bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu saudara, melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan berat, tapi enak. Baru 8 tahun saudara, jangan hanya menghitung kesusahan penderitaan.
Ayo itu apa yang Tuhan kerjakan kepada saudara selama 8 tahun ini. Luar biasa bukan? Yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ini sungguh-sungguh hebat sekali. Maka itu mulai hari ini bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saudara semuanya. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi siap ya untuk taat. Nah, masih Yohanes 5 ayat 20. Apa yang terjadi setelah itu? Oh, ini hebat sekali. Lihat ayat 20 Yohanes 5. Ya, saya ulangi lagi deh. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ada kata bahkan loh. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada Yesus, kepada anak, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, ini luar biasa. Jadi setelah Bapa menunjukkan kepada Tuhan Yesus segala sesuatu yang dia kerjakan, lalu Tuhan Yesus mengikuti. Luar biasanya, bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Wih, saya kagum. Lebih besar lagi daripada itu. Hebat Bapa kita. Maka itu mulai hari ini saudara, ikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Maka kita akan melihat hal-hal yang hebat. Nah, tolong perhatikan kalimat terakhir di ayat 20 ini. Maka itu ini salah satu tanda, salah satu bukti bahwa yang kita kerjakan itu tidak menyontoh yang lain, tapi melihat Bapa kerjakan. Lihat kalimat terakhir ayat 20 Yohanes 5. Keren ini ya. Yohanes 5 ayat 20 kalimat terakhir. Sehingga kamu, kita, ada apa? Sehingga kamu menjadi heran. Wow. Maaf ya saudara, salah satu tanda, salah satu bukti bahwa yang kita kerjakan itu berasal dari Bapa. Salah satu bukti bahwa saudara dan saya sebagai gereja Tuhan mengerjakan apa yang Bapa sudah kerjakan untuk kita contoh, untuk kita ikuti. Salah satu tanda terbesarnya, orang-orang akan mengagum dan heran. Wow, luar biasa. Saya balik dulu. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan orang melihat tapi tidak merasa heran, perhatikan, kalau kita mengerjakan sesuatu dan orang melihat dan mereka tidak heran, itu artinya kita berbuat sesuatu yang sudah sering kita buat dan orang sudah tahu. Oh, itu lagi. Aku sudah tahu berapa tahun yang lalu juga begitu, tahun ini juga begitu. Nah, orang tidak merasa heran. Artinya yang kita buat, yang kita kerjakan tidak ada yang baru. Tapi kalau saudara dan saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat dari Bapa di surga, berarti itu hal-hal baru, maka orang akan menjadi heran dengan apa yang kita kerjakan. Keren ya? Saya tambahkan bukti yang lain. Markus 2. Mari kita lihat. Markus 2. Ayat yang ke-12. Oh, kiranya ini terjadi di hidup kita. Markus 2 ayat yang ke-12. Begini tertulis dalam Injil Markus ini. Ya, Markus 2. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya,
dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, orang-orang yang melihat, sehingga mereka semua takjub, heran, kagum, lalu memuliakan Tuhan. Katanya, dengar baik-baik, Markus 2 ayat 12, kata orang-orang yang melihat perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus. Apa kata mereka? Justru kata-kata orang banyak itu yang menjadi tanda bahwa apa yang kita kerjakan itu berasal dari Bapa di surga. Begini katanya, woi, yang begini belum pernah kita lihat. Keren nggak saudara? Maka itu maafkan saya kalau saya katakan kalimat ini. Tidak akan ada orang yang berkata dengan kagum, takjub, yang begini belum pernah kita lihat, apabila yang kita lakukan itu rutinitas dari tahun ke tahun sama terus. Kiranya di hari ulang tahun GBI Avia Cemara yang di Medan, Roh Kudus memberikan hadiah kepada saudara, melakukan hal-hal ajaib, sehingga orang-orang di Medan, teman-teman saudara, keluarga saudara, orang-orang tetangga-tetangga saudara takjub dan heran. Karena saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah kita kerjakan. Ini hadiah dari surga buat saudara semua. Maka kalau kita mengerjakan itu, betul-betul orang itu heran. Nah, ini bagian terakhir dari perenungan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Saya mau bacakan Markus 2 ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berarti mereka harus sekali masuk berapa orang? Hitung ya, saya ulangi lagi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berarti mereka harus masuk sekaligus berapa orang? 5. Sebenarnya nggak masalah kalau 5 orang sekali masuk. Tapi lihat ayat 2. Bagaimana situasi kondisi rumah itu. Ya, ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Wah, ini luar biasa. Ya, sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Saudara bayangkan, sekecil apa, sebesar apa rumah itu bukan masalah. Tapi masalahnya di tempat Tuhan Yesus mengajar ada kerumunan orang banyak sehingga depan pintu pun gak ada tempat, padat sekali. Renungkan ya. Nah ini lihat, tiba-tiba ada 4 orang datang, gotong, mengangkat orang lumpuh di tempat tidurnya. Nggak dijelaskan tempat tidurnya dari kasur, dari kayu, itu bukan urusan kita. Tapi orang ini pasti terbaring dan digotong 4 orang, 2 depan, 2 belakang. Betul? Nah, saudara-saudara di GBI Avia Cemara, pegang prinsip 4 orang ini. Pelayanan saudara, gereja yang Tuhan percayakan kepada saudara akan jadi gereja yang berdampak dan gereja yang besar kalau saudara mengerjakan seperti 4 orang ini, kompak, sehati, satu beban. Begini masalahnya, bisa nggak salah satu dari antara 4 orang ini atau 2, begitu mereka sampai ke tempat untuk berjumpa Yesus supaya orang lumpuh ini sembuh, wih,
padat sekali. Pertanyaan saya, bisa nggak ada di antara mereka berkata, mikir ya, tahu diri ya, ini sepadat ini, satu orang aja masuk menerobos, yang lain pasti marah. Apalagi kita harus 5 orang masuk bareng. Bapak nggak bikin ribut? Besok-besok lah, toh masih ada Tuhan Yesus. Ngerti maksud saya? Pasti bisa di antara mereka seperti itu. Saudara, tapi mereka tidak mau. Mereka kompak, mereka sehati, mereka sepakat, mereka satu tujuan. Tidak bisa. Saudara kita ini harus sembuh sekarang juga. Tidak bisa besok, tidak bisa minggu depan, sekarang. Inilah yang diperlukan dalam gereja yang saudara layani. Antar pelayan kompak. Jangan ada iri hati. Beban saudara untuk Medan itu cukup berat. Istilahnya, saudara sedang memikul, sedang gotong orang lumpuh yang ada di Medan secara khusus. Jangan tunggu besok. Kompak, sepakat, sehati. Bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Saudara, di dalam kesehatian, di dalam kekompakan dalam pelayanan, maka saudara akan punya tekad tidak menyerah kalah dengan kondisi, dengan situasi. Tidak. Badai, banjir, gempa bumi istilah saya yang terjadi dalam hidup saudara, baik keluarga pribadi dan gereja. Kalau saudara punya visi, orang lumpuh harus sembuh dan harus dibawa kepada Tuhan Yesus, maka saudara tetap kompak, tetap sehati. Maka itu jangan mengerjakan pekerjaan saudara sendiri, kerjakan pekerjaan Tuhan. Maka mujizat terjadi dan orang-orang merasa heran karena saudara kompak dan sehati. Saya tambahkan beberapa ayat untuk melihat ini. Filipi pasal 2 ayat 21. Peganglah ini sebagai prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Begini Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saya minta demi kasih Kristus, jangan ada iri hati di antara saudara. Jangan ada gontok-gontokan. Jangan ada saling membicarakan di belakang, jangan. Tapi lakukan untuk kesehatian. Bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan juga dari Filipi 2 ini, mulai ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Lawan katanya nasihat itu gosip, mulut ember. Awas, jangan ada di antara saudara. Nasihat. Kalau ada yang salah, langsung nasihati, datang. Seperti perintah di Matius 16, datangi 4 mata. Kalau nggak mau, panggil saksi. Kalau tidak mau, serahkan kepada jemaat. Jangan gosip. Dia bilang, kamu tahu nggak? Dia begini, dia begitu. Nah, itu salah. Ada nasihat. Dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah, ini hukum kasih yang luar biasa. Selalu mengutamakan orang lain. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Lalu ayat kuncinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Sebagai jemaat kita hidup bersama, ya. Saya ulangi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kalau itu saudara kerjakan, hidup ini akan luar biasa. Lagi sekali selamat ulang tahun.
kompak, sehati, nggak ada iri hati, nggak ada kontok-kontokan, semua untuk kepentingan Tuhan Yesus. Ingat, ada orang lumpuh yang kita perlu kotor untuk jumpa Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Shalom. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, GBI Apia Cemara Medan sudah memasuki usia ke-8 tahun. Saya percaya gereja ini hadir dengan tujuan untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus, menjadikan mereka anggota dalam keluarga Allah, membina mereka untuk mencapai kedewasaan seperti Kristus, dan memperlengkapi mereka bagi pelayanan dalam gereja, serta melaksanakan misi di dunia agar memuliakan Allah. Selamat ulang tahun GBI Apia Cemara ke-8. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Selamat ulang tahun GBI Apia Cemara ke-8. Salam, saya Gembala GBI Apia Setiabudi bersama pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Apia di Cemara. Selamat kepada Ibu Gembala, kepada semua pengurus dan semua jemaat. Tuhan memberkati, maju dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Salam, kami dari GBI Apia Setiabudi Sore mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 GBI Apia Cemara. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kiranya tanda-tanda heran dan mujizat menyertai gereja GBI Apia Cemara dalam penjangkauan jiwa-jiwa dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung-ujung bumi. Kembali selamat ulang tahun, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Shalom. Hari ini merupakan hari yang penuh sukacita bagi kami sekeluarga karena boleh mengingat kebersamaan kami di dalam GBI Avia Cemara Medan. Kami berharap GBI Avia Cemara di dalam pelayanan ke depan semakin Tuhan pakai, semakin maju, semakin solid. Apa yang menjadi amanat agung boleh terus dikerjakan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan Selamat ulang tahun GBI Avia Cemara ke-8. Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini semakin bersinar bagi Kristus dan membawa banyak jiwa-jiwa baginya. Selamat ulang tahun GBI Avia Cemara ke-8. Shalom. Gembala dan keluarga besar GBI Avia Cemara mengucapkan selamat ulang tahun GBI Avia Cemara ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Penyertaan-Mu untuk anak-anak-Mu, untuk keluarga gembala selama sekian tahun dalam pelayanan di GBI Avia Cemara Medan ini. Hari ini, kalau kami boleh mensyukuri ulang tahun ini, Bapa, biarlah firman yang kami dengar itu jadi patokan, jadi panduan, jadi rel untuk kami berjalan dalam pelayanan ini. Bapa, semua kami sedang punya masalah di pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau firman ini kami lakukan dalam hidup, kami mengutamakan kepentingan Kristus Yesus, maka semuanya akan jadi indah. Tuhan menolong kami di tahun-tahun yang akan datang. Papa akan membuktikan kesetiaan Tuhan menyertai hamba-Mu dan tim pelayanan dan seluruh jemaat. Terima kasih Papa. Roh Kudus, tolong simpankan firman ini di hidup kami. Dan kami akan merenungkan terus. Kami akan melakukan. Kami mau taat kepada perintah Tuhan. Kami nggak mau ngawur. Kami nggak mau sembrono. Kami nggak mau sembarang. Apa yang Tuhan tuliskan dalam firman-Mu kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Gembala Agung kami. Memberkati semua kami. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semuanya. Berkat kasih sayang dari Bapa surgawi melimpah atas kita. Anugerah pengampunan dari kuasa salib Kristus Yesus melimpah atas kita. Dan tolong bagikan kepada semua orang yang memerlukan kasih pengampunan penyertaan Tuhan.
bagi semua orang yang memerlukan. Maka Roh Kudus yang setia membimbing kita akan menuntun kita. Maka berkat ini melimpah untuk semua saudara, khususnya di GBI Afia Cemara Medan. Saudara jadi orang-orang hebat, menjadi wakil-wakil Tuhan Yesus. Jadilah pelaku firman. Maka semua berkat ini berguna untuk hidup kita sampai kita jumpa Yesus dalam kedatangan nanti yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini untuk saudara di hari ulang tahun gereja saudara, dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.